Atmosfer panas langsung menyelimuti laga kedua grup A Piala AFF U23 2025 antara Timnas Indonesia U23 dan Filipina U23. Sejak peluit pertama dibunyikan, kedua tim langsung menyuguhkan permainan dengan tempo tinggi yang memukau para penonton. Skuad Garuda Muda, di bawah arahan pelatih Gerald van den Burg, menunjukkan strategi yang jelas sejak awal. Mereka tampak fokus memanfaatkan permainan dari sektor sayap untuk membongkar pertahanan lawan. Para pemain sayap Timnas Indonesia U23 terlihat aktif bergerak, mencoba menciptakan peluang dari sisi lapangan. Sementara itu, Filipina U23 juga tidak kalah agresif. Mereka meladeni permainan cepat Indonesia dengan pressing ketat dan upaya membangun serangan balik yang berbahaya. Pertarungan di lini tengah pun tak terhindarkan, dengan kedua tim saling berebut dominasi. Timnas Indonesia U23 mendapat peluang emas pertama pada menit 9 melalui Muhammad Raihan Hanan. Namun tendangannya dari luar kotak penalti masih mampu diblok kiper Filipina U23. Selang 2 menit kemudian, Hanan kembali mendapatkan peluang. Namun tendangan kaki kirinya dari jarak dekat masih terlalu lemah sehingga mudah untuk diantisipasi kiper lawan. Gol yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tercipta di menit 24. Berawal dari lemparan jarak jauh Robbie Darwish, Rosquillo, yang mencoba menghalau bola justru masuk ke gawangnya sendiri. Unggul 1-0 membuat Timnas Indonesia U23 semakin rajin menggedor pertahanan Filipina U23. Namun hingga interval pertama usai skor 1-0 untuk unggulan skuad Garuda Muda tak berubah. Memasuki babak kedua, Timnas Indonesia tak mengendurkan serangan. Di babak kedua ini, penyerang keturunan Jens Raven langsung dimasukkan untuk menggantikan Hoki Caraka. Tentu masuknya Jens Raven membuat lini depan skuad Garuda semakin berbahaya. Peluang-peluang pun diciptakan Jens Raven yang membuat pertahanan Filipina sedikit kewalahan. Terlepas dari hasil, perjuangan para pemain Timnas U23 ini patut diapresiasi. Mereka bermain tanpa beban dan mampu menguasai permainan dengan sangat baik. Di sisi lain, sebelumnya, legenda sepak bola Malaysia, yakni Safisali, sudah tak segan mengakui bahwa saat ini Timnas Indonesia jauh lebih unggul dibandingkan dengan tim nasionalnya sendiri. Ya, pujian tersebut ia sampaikan menyusul perkembangan pesat yang dialami oleh Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Baik senior maupun junior, Indonesia kini sedang dalam tren yang cukup positif. Salah satu prestasi terbesar yang diraih Timnas Indonesia adalah lolosnya pasukan Garuda ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Di level U23, Timnas Indonesia sempat membuat kejutan dengan berhasil lolos ke empat besar Piala Asia U23 2024 lalu. Tentu, ini sebuah pencapaian yang tentunya menandai lonjakan kualitas tim ini. Selain itu, peringkat FIFA Timnas Indonesia juga menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Saat ini, skuad Garuda berada di peringkat ke-118 dunia, sebuah capaian yang tidak hanya membanggakan, tetapi juga memperlihatkan kerja keras tim dalam beberapa tahun terakhir. Menanggapi perkembangan pesat Timnas Indonesia, Safisali mengungkapkan rasa kekesalannya terhadap para penggemar sepak bola Malaysia yang dinilainya kurang peduli terhadap perkembangan timnas mereka sendiri. Menurut Safisali, kesuksesan Timnas Indonesia dalam langkah lebih jauh di kancah internasional menunjukkan pentingnya strategi yang tepat dan kerja keras dalam mengelola tim. Hal ini, menurutnya, seharusnya menjadi pelajaran bagi Malaysia agar dapat bersaing di tingkat yang lebih tinggi di Asia. Dengan pencapaian ini, Timnas Indonesia kini memiliki posisi yang sangat kuat di Asia, dan Malaysia pun tak bisa lagi menganggap remeh kekuatan skuad Garuda yang tengah berkembang pesat. Harimau Malaya harus melakukan evaluasi apa masalahnya. Bagi saya, semenjak proyek naturalisasi diperkenalkan, ini puncak terbesar untuk pasukan negara. Timnas Malaysia harus dikoreksi lagi, ungkap Safisali. Kemudian, Safisali mengungkapkan kekagumannya terhadap perkembangan pesat Timnas Indonesia, yang dinilai telah jauh melampaui Timnas Malaysia dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Safi, perbedaan kualitas antara kedua tim semakin terlihat jelas, dengan skuad Garuda menunjukkan kemajuan yang signifikan. Ia berharap agar Malaysia dapat belajar dari perjalanan Timnas Indonesia dan segera mengambil langkah konkret untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Dengan semakin berkembangnya Timnas Indonesia, sudah saatnya bagi Harimau Malaya untuk mengoptimalkan potensi yang ada dan berupaya mengimbangi kekuatan Garuda di pentas internasional. Dengan apa yang terjadi pada tim nasional saat ini, saya pikir kami membutuhkan staf pelatih baru. Kita harus melihat keluar karena kita sudah terlalu lama berada di dalam. Lihat bagaimana Vietnam, Indonesia, Thailand, berhasil melakukan perombakan yang luar biasa. Kalau kita masih berharap pada penduduk setempat, maka kita masih akan terjebak dalam waktu yang lama, jelas Safisali kala itu. Sebagaimana yang diketahui, Timnas Indonesia tergabung dalam grup neraka pada babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, kepastian tersebut diperoleh berdasarkan hasil drawing yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, siang kemarin.
Pengundian ini juga disaksikan secara langsung oleh pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert hingga manajer timnas Indonesia Sudar Maji. Ada 6 negara yang masuk babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yaitu Indonesia, Irak, Arab Saudi, Qatar, Oman, dan Uni Emirat Arab. Indonesia merupakan satu-satunya negara dari luar Timur Tengah serta satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos babak 4. Dari hasil undian itu, diketahui skuad Garuda tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Sedangkan grup A diisi Qatar, Uni Emirat Arab dan juga Oman. Pertandingan babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini akan berlangsung pada 8-14 Oktober 2025. Ya, pertandingan ini juga akan dilaksanakan di 2 negara yang telah ditunjuk oleh HFC, yakni Arab Saudi dan juga Qatar. Seperti ramai di media, penunjukan tersebut mendapat protes keras dari sejumlah negara lantaran dilangsungkan bukan di tempat yang netral, namun pihak HFC tetap ngotot dengan keputusannya. Di sisi lain, hasil drawing ini sebenarnya cukup menguntungkan bagi timnas Indonesia. Pasalnya, tim Merah Putih sudah pernah melawan Irak di babak 2 dan menghadapi Arab Saudi di babak 3. Artinya timnas Indonesia sudah familiar dengan lawan yang akan dihadapi. Melalui akun media sosial, Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI merespons hasil drawing ini. Dia memastikan, para pemain timnas Indonesia akan memberikan yang terbaik di babak 4 ini demi mewujudkan impian lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia tergabung dalam grup B bersama Arab Saudi dan Irak pada ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita akan bertanding pada 8-14 Oktober 2025. Kita akan berjuang memberikan yang terbaik untuk Merah Putih agar bisa terbang tinggi, tulis Erick Thohir melalui akun media sosialnya. Tentu harapannya, timnas Indonesia bisa lebih fokus lagi dalam mempersiapkan diri. Sebab, lawan yang akan mereka hadapi bukan tim dengan komposisi pemain biasa saja. Namun, para pemain Irak maupun Arab Saudi merupakan pemain berpengalaman dan punya mental yang cukup bagus. Pemain timnas Indonesia, Justin Hubner, menilai hasil drawing ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai tantangan berat. Ya, sebagaimana yang diketahui, timnas Indonesia harus menghadapi Irak dan tuan rumah Arab Saudi, 2 tim kuat yang punya rekor bagus di level Asia. Meski begitu, pemain kelahiran Belanda itu menyatakan bahwa Indonesia harus siap mengalahkan keduanya jika ingin melangkah lebih jauh ke Piala Dunia. Hubner merasa, kali ini, dengan persiapan yang lebih baik, dia optimis bisa tampil lebih kompetitif. Grup yang berat, tapi kalau kami ingin lolos ke Piala Dunia, kami harus mengalahkan keduanya. Semoga kami bisa meraih kemenangan di 2 laga itu. FIFA Matchday pada bulan September juga akan sangat membantu kami untuk mempersiapkan diri sebelum tampil di ronde 4, jelas Justin Hubner. Ya, pemain yang berposisi B itu memang sangat tidak sabar untuk kembali bertanding di round keempat. Saat tahu siapa lawan timnas Indonesia di round 4, ternyata Justin Hubner merasa tak sabar untuk menekel Arab Saudi. Tentu, hal ini diketahui dalam unggahan Instagram story-nya. Memiliki maksud bertemu lagi dengan Arab Saudi, Justin Hubner memulai psiwar dengan mengunggah foto yang tengah melakukan tackle pada pemain Arab Saudi. Bukan sembarang tackle tersebut mengarah pada wajah pemain Arab Saudi, Mohamed Al-Kahtani di laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tentu, apa yang dilakukan Hubner ini menandakan, jika sang pemain benar-benar siap menatap laga round keempat nanti, khususnya melawan Arab Saudi. Bek tim nasional Indonesia, Nathan Choyaon, dilaporkan telah menemukan klub baru setelah resmi berpisah dengan Swansea City. Ya, pemain berusia 23 tahun itu disebut akan bergabung dengan Lyngby Bold Club, klub yang baru saja terdegradasi ke Divisi 1 Liga Denmark. Kabar tersebut pertama kali diungkap oleh jurnalis internasional Farzam Abol Hosseini melalui akun X pribadinya. Dalam unggahannya, Farzam menyebut bahwa Nathan akan bergabung dengan Lyngby sebagai pemain bebas transfer dan telah menandatangani kontrak hingga musim panas 2027. Lyngby Bold Club sekali lagi melakukan upgrade bersama Nathan Choyaon, yang bermain untuk timnas Indonesia. Ia datang dengan status bebas transfer dari Swansea dan menandatangani kontrak hingga musim panas 2027 dengan Royal Blues, tulis Farzam dalam laporannya. Selain itu, Nathan juga dijadwalkan menjalani tes medis bersama Lyngby dalam waktu dekat ini, sebelum secara resmi menandatangani kontrak jangka menengah dengan klub asal Greater Copenhagen tersebut. Kepindahan Nathan ke Lyngby juga dikonfirmasi oleh laporan salah satu media olahraga asal Denmark, Tipsbladet. Dalam laporannya, disebutkan bahwa sang bek kiri akan bersaing untuk posisi utama dengan Gustav Mortensen, pemain timnas Denmark U20 yang selama ini tampil di posisi bek kiri dalam laga-laga uji coba pramusim Lyngby. Meski demikian,
peluang bermain Nathan tetap terbuka karena ia dikenal sebagai pemain yang serbaguna. Selain bek kiri, Nathan juga mampu dimainkan di posisi lain di sektor pertahanan. Menurut sumber yang dikutip Tipsbladet, Nathan sejatinya mendapat beberapa tawaran lain, termasuk dari klub-klub yang menawarkan nilai kontrak lebih tinggi. Namun, Lyngby Ball Club disebut berhasil meyakinkan Nathan untuk bergabung berkat proyek jangka panjang yang sedang mereka jalankan. Dengan bergabungnya Nathan Choyaon, Lyngby berharap bisa segera kembali ke Liga Super Denmark. Sementara itu, bagi Nathan, ini menjadi babak baru dalam karirnya di Eropa sekaligus menjaga eksistensinya di skuad timnas Indonesia. Pemain timnas Indonesia Ole Romeni memberikan kabar terbarunya setelah naik ke meja operasi. Ya, sebagaimana yang diketahui, bermain membela Oxford United di Piala Presiden 2025, Ole Romeni justru mengalami cedera engkel akibat tackle yang dilakukan pemain Arema, Paulinho Mokcelin. Saat itu, Ole Romeni terpaksa ditarik lebih cepat dan bahkan melewati pertandingan final Piala Presiden antara Oxford United dan Port FC. Akibatnya, Oxford United pun gagal meraih trofi Piala Presiden 2025 sekaligus membawa oleh-oleh cedera Ole Romeni. Cedera tersebut juga memaksa Ole Romeni harus menjalani operasi karena cedera tersebut cukup parah. Pada hari Kamis kemarin, Romeni pun menjalani operasi di Belanda. Setelah menjalani operasi, Romeni pun memberi kabar terbarunya. Dia mengabarkan bahwa operasi tersebut berjalan dengan lancar dan tinggal menjalani proses pemulihan. Operasi berjalan dengan baik, segera kembali, Allegria, ungkap Romeni melalui stories Instagramnya. Namun sayang, mantan pemain FC Utrecht ini harus dipastikan absen membela timnas Indonesia dalam beberapa bulan ke depan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir beberapa hari yang lalu. Meski demikian, Erick Thohir tetap berharap jika proses pemulihan Romeni bisa berjalan cepat dan bisa membela skuad Garuda.